Putus oleh Allah untuk ditakdirkan jadi penggugur dosa, wallahu a'lam. Terserah Allah. Tapi yang pasti, setiap kali kita habis maksiat kita nggak langsung mati, berarti Allah nungguin tobat kita. Kapan diampuninya? Bisa jadi sudah selesai waktu ditobatin kemarin-kemarin. Bisa jadi yang memang sekarang, wallahu a'lam, itu udah tahu. Manusia nggak bisa ngejudge. Tugas kita berarti gimana? Ya apapun yang terjadi, gimana caranya? Aku tambah dekat sama Allah, udah gitu aja. Karena sejatinya, izin ya Bu, misalkan itu beneran azab. Azab itu kan diundang oleh dosa ya. Misalkan di korupsi, ketangkep. Kan azab itu kan, ketangkep itu kan pertolongan dari Allah. Iya, biar enggak. Sebetulnya. Kenapa? Karena kalau misalkan nggak ketangkep, tapi dia misalkan korupsi ya. Korupsi terus menerus, sukses terus korupsinya, dan mati dalam keadaan nggak pernah dihukum di dunia. Kan lebih repot hukuman di sana, lebih repot lebih repot, ya. Dan akhirnya karena pernah ada koruptor kayak gitu ya, marah 9 temannya nggak ketangkep, dia korupsi sendirian ketangkep. Tapi setelah 5 tahun ditanya, gimana kamu, gimana perasaannya? Alhamdulillah dulu marah. 1, saya jadi berhenti korupsi gara-gara ditangkap. 2, kalau misalkan ini jadi penggugur dosa, alhamdulillah karena lebih repot dibalas di sana. 3, jadi kenal Allah gara-gara ditangkap. Dulu marah, kenapa? Karena bahagianya belum di Allah, bahagianya masih di duit. Makanya ketika dalam sholat dia nggak nangis, pas hilang duit baru dia nangis. Kalau masalah kok, kalau ternyata ini beneran ternyata hukuman, azab, kalau itu bikin kita tambah dekat sama Allah, bismillah, masih nggak apa-apa. Karena emang, walaupun ini kasusnya beda ya, karena pernah ada bapak-bapak kecanduan judi online, dia bangkrut, digebukin orang berapa kali, nggak mempan. Baru tobatnya ketika melihat anaknya nangis. Anaknya kelaparan baru nangis. Ini apakah seperti itu? Kalau bola, tapi yang penting pasti sekarang anaknya bersujud, orang tuanya bersujud, sama-sama tambah dekat sama Allah. Penerimaan orang beda-beda. Kita pun pernah di fase, bahkan Teyuda juga pernah di fase untuk nggak mau ketemu orang, menyalahkan semua karena belum hamil, karena takut nanti ketemu orang ditanya kapan hamil apa segala macam, itu menyakiti. Ya, tapi ya itu dia. Waktu itu akhirnya jadi jalan kesembuhan di mana akhirnya ya sudah. Orang mau ngomong kayak gimana, mau ngedoain kayak gimana, Allah nggak izinin hamil juga. Orang mau mencaci maki kayak gimana, saya sumpahin kamu gak hamil, kata Allah hamil juga. Ya, sabar. Dan setiap perjuangan yang dilakukan, nggak ada satupun yang sia-sia. Tugas kita mah apapun yang terjadi dalam hidup ini satu doang. Ini bikin kita tambah dekat sama Allah, nggak ada bisa. Mau itu ternyata azabnya kayak atau gimana? Pulang dari haji. Ya udah bismillah, yang penting dari setiap kejadian aku tambah dekat sama Allah. Proses buat supaya akhirnya dia terima, kita aja 5 tahun. Belum dipercaya. Dan yang lebih dari saya lebih banyak. Mungkin di sini ada yang udah berapa belas tahun. Kemarin ibu-ibu yang nemenin kami cerita 11 tahun tuh baru punya keturunan. Syekh Ali Jaber tahu? Kemarin 17 tahun nunggu anak pertamanya. Syekh Ali loh hafal Quran. Segitu baik budi, segitu berilmu, segitu solehnya. Nabi Zakaria lebih parah, 80 tahun menurut sebagian riwayat. Tapi ya ini bukan lagi adu nasib, tapi ya ternyata ada jalan bahagia meskipun ada yang menjadinya seperti itu. Walaupun sama, perlu waktu. Tapi setiap kepahitan sambil nangisnya juga nggak ada yang sia-sia. Pilihannya cuma 2, kalau nggak gugurin dosa, ninggiin derajat. Jadi ya saling menguatkan aja. Saling menguatkan. Kadang wanita itu ya nggak perlu dijelasin pakai logika, ini kan pahala apa segala macam. Kadang jadi suami atau jadi keluarganya hanya perlu menyediakan bahu tempat dia bersandar. Setidaknya buat dia tahu bahwa akan ada satu orang ini akan selalu dukung dia apa adanya. Silakan deh. Karena kalau lagi kayak gitu, lagi sedih kecewa, ini secara ini fikihnya nggak ngerti, nggak akan peduli. Tapi kalau cuma kita rangkul, peluk, kita nangis sama-sama, udah selesai. Setidaknya ada satu orang yang akan selalu dukung aku, memahami aku apa adanya. Itu fungsi keluarga, fungsi suaminya ada di sini. Tinggal mudah-mudahan bisa saling jalanin perannya. Sisanya terserah Allah. Ya, nanti akan ada waktunya bisa. Ya, langsung kembar nanti insya Allah. Ya, doain beliau ya. Waktu ikutan. Ya. Ini sebelum doa ada sorfat keliling dulu jadi ini. Nih pasukan. Yang ini untuk apa Bun? Sorfatnya?
dikumpulin buat ini ya, buat dukung operasional atau apa? Iya. Ya, nanti silakan sambil sholawat keliling ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iya. Saya izin ini bahasa untuk juga nanti kita lagi bebasin lahan untuk bangun masjid yang di Bogor di Pahala Jariah ya. Kami bermunajat ke sisi Allah. Yang punya hajat masing-masing disuarakan dalam hati, Allah pasti mendengarnya. Doa itu pilihannya cuma 3, 1 dikabul, 2 dijauhin dari musibah, 3 dihapusin dosa-dosanya. Selagi doanya baik, pilihannya cuma 3 itu. Ya, kita tundukkan hati dan kepala kita sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wasallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja bagi kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengajari ilmu saja ya Allah. Ya Allah, berkahi pekerjaan kami di sini ya Allah. Berkahi gaji kami, usia kami, persahabatan kami. Ya Allah, Engkau ridho mengumpulkan kami di masjid ini, maka ridhoilah juga kami dikumpulkan kelak di dalam surga-Mu ya Allah. Allah, ini hamba-Mu yang takut atas dosanya sendiri ya Allah. Tapi yang kami tahu Engkau adalah Tuhan yang lebih luas ampunannya daripada murkanya, yang tidak pernah mengecewakan doa hamba-Nya. Maka ini hamba-Mu pulang ke hadapan-Mu ya Allah. Ridhoi doa kami ya Allah. Kami titip orang-orang yang kami sayang ya Allah, yang mungkin jauh, suami, anak-anak, keluarga kami ya Allah, orang tua. Kami titip mereka ya Allah, bahagiakan mereka ya Allah. Tidak perlu sampai mereka tahu apapun kebaikan yang sedang kami perjuangkan di sini ya Allah. Yang penting kumpulkan kami kelak di dalam surga-Mu ya Allah. Pertemukan anak-anak kami dengan orang-orang baik, guru yang baik, lingkungan yang baik, karir terbaik. Gagalkan setiap kali mereka akan bermaksiat. Jauhkan dari orang-orang yang akan berniat buruk ya Allah. Bagi yang belum punya pasangan, anugerahkan pasangan yang soleh-solehah. Bagi yang belum punya keturunan, anugerahkan keturunan yang soleh-solehah, yang habis-habisnya. Pemberimu menggendong tubuhmu yang kecil itu ya Allah, dengan tangan lembutnya yang menggenggam jari jemari kami ya Allah. Kau yang berkuasa ya Allah, yang menitipkan rahim di dalam tubuh kami ya Allah. Kau juga yang menetapkan akan ada bayi atau tidak di sana ya Allah. Kami hanya bisa berusaha menjadi hamba-Mu yang Kau ridhoi ya Allah. Maka ridhoi kami ya Allah, dengan amalan kami yang ala kadarnya. Tapi yang kami tahu Kau tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun ya Allah. Maka ridhoi kami ya Allah. Izinkan kami pulang dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Jauhkan kami dari keadaan wafat dalam keadaan su'ul khatimah ya Allah. Kami juga mau selamatkan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Hancurkan musuh-musuh Islam yang menjajah menzalimi mereka ya Allah. Jadikan sisa usia kami bisa seperti mereka beriman kepada-Mu ya Allah. Kami seringkali gelisah hanya karena rupiah. Mereka bersimbah darah untuk menggapai jannah. Ya Allah, ini hamba-Mu pulang ke hadapan-Mu ya Allah. Ridhoi kami ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa kami belum Kau ampuni ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami belum Kau terima ya Allah. Anugerahkan kami hati yang qanaah apapun takdirmu ya Allah. Anugerahkan kami hati yang bersyukur apapun ketentuan-Mu ya Allah. Pilih kami jadi hamba-Mu yang husnul khatimah ya Allah. Anugerahkan kami istiqomah ya Allah. Dan izinkan kami menjadi pahala jariah bagi orang tua kami ya Allah.
sayangi mereka, ampuni dosa-dosanya, terima amal solehnya, angkat tinggi derajatnya, izinkan kami bisa terus mengirim pahala jariah bagi orang-orang yang kami sayangi. Yang ridhoi lelahnya kami di sini, ya Allah. Ada yang mungkin dijahati oleh majikannya, ada yang mungkin pernah dizolimi, kami yakin Kau tidak tidur, ya Allah. Kalau itu bisa menjadi jalan kami tambah Kau cintai, kami ridho, ya Allah. Yang penting Kau ridhoi kami sebagai hamba-Mu, ya Allah. Kami kampung pulang dalam keadaan Kau murka kepada kami, ya Allah. Berkahi rezeki yang kami dapat di sini, ya Allah. Kalau dimakan oleh anak-anak kami, jadi anak yang soleh-soleh. Kalau dimakan oleh orang tua kami, jadikan mereka ikhlas dengan mendoakan kami anak-anaknya. Dan kalau dimakan oleh kami, jadikan itu menjadi bahan bakar kami beribadah lebih taat lagi kepada-Mu, ya Allah. Takdirkan kami kumpul di sini, ya Allah. Kumpulkan kami juga kelak di dalam surga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Isi Mbak, Ibu, kakaknya, Mbaknya.